Nestlist YouTube channel. Selamat pagi rekan-rekan Akselista, perkenalkan saya Febriani Halim, biasa dipanggil dan dikenal juga sebagai Febi. Dan pada LM pertama saya akan membawakan materi terkait inner child, luka atau bahagia. Jadi materi ini sebetulnya terinspirasi dari tren TikTok 2023 yang kalau misalnya kita ngikutin juga TikTok, video-video TikTok di uh, TikTok itu terkenal ada yang namanya inner child trend. Dan di sini tuh memang views-nya itu udah sampai 3,4 billion, di mana itu banyak banget baik dari luar negeri maupun domestik Indonesia kita sendiri. Dan contohnya itu ada beberapa cuplikan video yang ada di sini, ini berupa screenshot. Dan juga ada memang screenshot yang aku contohkan juga ada 3. Dan bisa kita lihat yang pertama, contoh salah satunya ketika kreator pertama itu mengungkapkan bahwa beliau itu sebetulnya suka nasi goreng. Tapi ketika makan nasi goreng ini biasanya nahan nangis atau memang nahan kesedihan. Dan juga di sebelah foto nasi goreng itu ternyata adalah foto makeup ibunya. Di mana kenapa dia suka makan nasi goreng? Karena dulunya ibunya itu suka dan selalu menyiapkan sarapan nasi goreng ketika mau sarapan pagi. Jadi ketika anak ini bangun, kreator pertama bangun, maka udah ada sarapan nasi goreng di meja makan. Dan rasa ingin nangis dan juga kesedihan ini terbawa karena ibunya yang sudah tiada dan membuat pola pola kehidupannya juga berubah karena kan biasanya bangun-bangun langsung ada nasi goreng di meja makan, ternyata sekarang udah nggak ada lagi dan itu membuat kreator pertama merasa selalu kangen dan selalu ingin juga untuk mengenang masa ada ibunya, seperti itu. Dan itu salah satu contohnya dan sebetulnya dari tren ini yang ramai banget di TikTok dan juga ada contoh-contoh yang tadi udah aku sebutin, sebetulnya apa sih itu inner child? Jad jadi kalau misalnya inner child itu merupakan suatu istilah populer ilmu psikologi tahun 1976 yang digagas oleh Lucia Kapasyan, di mana Lucia ini menganggap bahwa inner child tersebut adalah salah satu komponen wajar dalam pembentukan diri setiap individu akibat pengaruh memori masa kecil yang terbawa hingga dewasa, baik itu belum terselesaikan maupun tidak terselesaikan dengan baik. Dan kalau misalnya kita relasikan dengan contohnya, contoh yang pertama itu, kan memang tadi, kreator pertama, suka nasi goreng. Setiap, kalau makan beliau selalu menahan nangis. Dan kesukaannya terhadap nasi goreng ini tuh ternyata dibawahi bahwa pengalaman masa kecil kreator yang belum terselesaikan dengan ibunya yang sudah tiada. Jadi kreator pertama itu mau mengenang lagi, saat pengalaman masih ada ibunya. Dan yang kedua, contoh yang kedua, kreator kedua ini mengungkapkan bahwa beliau itu suka banget makan di McD. Karena kalau misalnya dari foto sebelahnya itu, beliau ini jarang makan di McD saat masa kecilnya. Karena ada kekurangan ekonomi dan juga memang kalau mau makan McD itu harus 1 tahun sekali dan itu juga diharuskan kreator kedua ini harus ranking. Jadi ada pengalaman masa kecil atau juga keinginan masa kecilnya yang memang belum terselesaikan, belum terpenuhi dengan baik sehingga tuh terbawa hingga dewasa. Dan untuk yang ketiga, contoh ketiga. Jadi kreator ketiga ini ketika sudah dewasa atau ketika sudah remaja, dia tuh ada lagi di jalan lalu lintas, mereka itu ngelihat bahwa ada seorang anak perempuan yang digonceng oleh ayahnya. Dan kreator ketiga ini lebih ke flashback terhadap kegiatan yang biasa dulu dilakukan oleh ayahnya dan juga dia, karena sering digonceng untuk pergi ke suatu tempat, tapi memang dalam hal ini ayahnya meninggalkan dia. Dan untuk itu, pengalaman masa kecil ini tuh juga belum terselesaikan dengan baik. Jadi ketika melihat kejadian, yang memang dia rindukan, itu menjadi timbul rasa sedih, dan juga rasa ingin mengulang kembali masa-masa pada saat ia dekat dengan ayahnya, seperti itu. Dan kembali lagi ke pertanyaan topik kita, inner child itu sebetulnya luka atau bahagia? Dan jawabannya itu inner child bisa luka dan juga bisa bahagia. Kenapa inner child itu bisa luka? Tentunya karena terluka. Dan penyebabnya itu untuk terluka itu karena adanya berbagai pengalaman buruk. Misalnya pengalaman buruk ini tuh seperti bullying,
terus juga ada diskriminasi, ejekan, penghinaan, kondisi keluarga, ada juga, mungkin keterbelakangan ekonomi, dan juga ada juga yang bisa kita alamin pada masa kecil itu kehilangan. Kan nggak terus melulu kalau masa kecil kita selalu bahagia, selalu bermain, dan kalau misalnya, pernah ada juga beberapa masyarakat yang kalau ketika bermain pun saat masa kecil tuh punya pengalaman buruk. Misalnya itu seperti, dapat ejekan, kayak misalnya, "Belum punya mainan ini ya? Belum punya edisi terbaru ya? Belum punya model ini." Itu juga sebagai salah satu kayak rasa kita, punya pengalaman buruk, dan itu bisa jadi terbawa memori kita sampai dewasa. Dan, bisa juga selain itu, selain main-main, kita juga bisa ngelihat dari kondisi keluarga kita, mungkin itu ada pertikaian orang tua, ada perceraian, atau bahkan memang kita kehilangan orang yang kita sayangi saat masa kecil, baik itu mungkin nenek, orang tua, saudara, ataupun hal lainnya. Dan memang kadang sebagian besar itu inner child ini kita nggak sadar bahwa inner child kita itu terluka atau sedihnya tuh sampai terbawa sampai di dewasa. Kita mungkin sadar bahwa kita sedih terhadap sesuatu, tetapi, penyebabnya terkait sedihnya kita itu kadang kita nggak bisa sadar, dan untuk itu termasuk dalam ciri-ciri kalau misalnya inner child itu terluka, ya itu biasanya ditandai dengan adanya kesedihan terhadap sesuatu. Dan misalnya nih, misalnya, untuk kita mengetahui dari kenapa sih kita bisa sedih, lagi-lagi cara mengatasinya kita harus, memahami pengalaman diri kita sendiri pada masa kecil. Jadi kita bisa flashback lagi, kenapa kita bisa sedih, terhadap sesuatu itu. Misalnya aku, eee, untuk aku setiap kalau ada orang yang berkunjung ke rumah, atau berkunjung rame-rame, kita lagi ngumpul rame-rame, ketika orang-orangnya itu pulang, ketika orang-orangnya, udah menuju waktunya pulang, itu aku terus bisa menangis, bisa sedih sampai menangis, itu jadinya nyendiri kalau mereka mau pulang. Dan itu terus berulang, berkali-kali, dan saat itu aku terus bertanya, "Kenapa sih sebetulnya aku sedih?" Padahal aku tahu sendiri, mereka yang ataupun keluarga yang berkunjung itu kan memang nggak punya kehidupan ataupun kepentingan hidup untuk di rumah bersama-sama, ataupun juga memang hanya berkunjung sebentar gitu kan. Jadi kenapa sih aku bisa sedih? Dan di situ aku flashback lagi, kenapa awalnya pertama kali aku sedih itu di mana? Itu misalnya aku sedihnya di pojokan rumah, dan di situ aku nginget apa sih di dalam kesedihan itu, aku terbayang apa, dan di situ bisa lagi kita balik lagi ke pengalaman diri kita sendiri, mungkin kita pernah ditinggalkan orang yang kita sayangi, mungkin kita pernah, eee, ditinggali ataupun dititipkan oleh ke orang lain karena adanya peninggalannya tadi, gitu. Jadi itu lagi, balik lagi kita harus mahamin pengalaman diri kita sendiri ataupun kita, flashback ya terhadap itu supaya kita tuh bisa mengatasi, pengalaman buruk kita bisa mengatasi inner child kita yang terluka. Jadi nggak terus melulu kalau ada orang yang pergi dari rumah kita, sehabis berkunjung kita jadi sedih. Nggak gitu lagi, karena cara ngatasinnya yang tadi kita pertama harus mahamin diri kita juga, kemudian kita harus juga nenangin hati kita harus nganggap bahwa, iya dia cuma berkunjung, toh nanti kalau misalnya kita mau komunikasi lagi kita bisa video call, apalagi komunikasi sekarang kan gampang, bisa telepon. Jadi itu lebih kayak, oke kita harus lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih, eee, menerima keadaan, seperti itu. Jadi nggak terus melulu sedih, seperti itu. Dan misalnya lagi dari dampak inner child yang terluka ini, bisa juga contohnya itu kita jadi kurang percaya diri atau nggak mau bergaul. Ya, hal ini lagi-lagi disebabkan oleh pengalaman buruk, misalnya saat bermain di masa kecil itu diejek oleh teman-teman, terus juga, ada yang dikata-katain, kan biasa juga ada yang begitu. Jadinya, untuk cara ngatasinnya lagi, kita harus kalau dalam hal ini, kita nggak boleh nggak percaya diri, karena semua orang sama aja makannya nasi juga, makan beras juga, dan juga
kita harus ikhlas kalau misalnya mau diomongin apa tuh ya udah ikhlas aja, yang penting kita harus terus berusaha yang terbaik, kita harus berusaha mengeluarkan, kemampuan kita semaksimal mungkin, seperti itu. Dan juga kalau tadi kan itu inner child yang terluka, tapi ada juga memang inner child yang memang bisa bahagia, di mana, semuanya tuh selalu berkecukupan saat masa kecil, baik itu ekonomi, kebahagiaan, kesejahteraan, semuanya terkecukupan. Sehingga tuh membuat memori seseorang tuh jadi, ya udah semua tuh berjalan lancar. Tapi memang, nggak dipungkiri juga bahwa dalam tren, ada juga yang mengungkapkan dalam tren, video tren, dan juga ada beberapa penelitian bahwa mengatakan terkadang yang dari inner child bisa bahagia itu, punya semuanya kelancaran, tetapi ketika sudah memasuki usia remaja atau dewasa yang mempunyai lingkungan, dunia yang semakin luas, itu menjadi kaget bahwa ada sisi dunia juga loh yang berbeda dari yang biasanya lancar, bahwa yang biasanya itu, bahagia, gitu. Jadi, jatuhnya tuh nanti bukan lagi ke inner child kita, karena kan udah masuki dewasa, jadi bukan ke pengalaman masa kecil kita lagi, itu jadi bisa jadi, berpotensi menjadi trauma, seperti itu. Dan juga, perlu diketahui juga yang inner child yang terluka tadi, itu bisa jadi bahagia. Kenapa bisa jadi bahagia? Karena yang tadinya terluka itu, ada pemenuhan inner child kita. Kalau misalnya tadi kita, notice yang beli McD. Awalnya memang dia jarang banget makan McD, tapi sekarang itu saat dewasa dia sudah bisa, dan juga sering dan juga suka makan McD. Jadi kayak ada pemenuhan inner child yang dulunya nggak bisa makan McD, yang dulunya jarang makan McD, sekarang jadi bisa dan juga sekarang bebas aja mau makan McD kapan pun dan juga selalu bahagia gitu. Itu jadinya ada pemenuhan inner child kita dan yang terluka ini bisa jadi bahagia, seperti itu. Dan juga selain yang tak di McD, kalau misal kita notice juga, kadang tuh ada juga, kita pengalaman misalnya, kita dulu jarang punya Barbie, jarang punya model Barbie, terus jarang punya model mobil-mobilan, dan itu sekarang kita jadi beliin buat keponakan, buat ataupun ke pacar, ataupun buat ke anak kita kalau misalnya berkeluarga. Jadi kayak ada pemenuhan inner child yang membuat yang tadinya terluka, jadi kita bahagia karena kan ngelihat orang yang kita kasih itu bahagia terhadap, pemberian kita, seperti itu. Dan setelah itu, seperti biasa, demikian materi ini aku sampaikan. Bukan berarti aku membangkitkan kesedihan juga pada pagi ini, tapi lebih ke bentuk, reminder juga untuk kita semua, untuk lebih memahami diri kita sendiri, lebih berdamai pada diri sendiri, dan untuk itu mohon bantuan, tanggapan, masukan, diskusi, ataupun hal lainnya. Dan jangan lupa pekerjaan ini masih berlanjut setelah ILM, jadi jangan sedih berlarut-larut. Kita harus berbahagia di Senin pagi ini dan berusaha yang terbaik. Dan untuk itu mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata. Untuk itu aku kembalikan ke Kak Weni. Terima kasih. Ya, tadi terima kasih Kak Feby atas materinya. Mungkin tadi soal inner child ya. Aku juga mungkin pernah ngalamin hal yang sama gitu, kayak ngerasa ada sisi kayak kangen banget sama masa lalu gitu. Aku pernah punya kayak semacam penyesalan diri aku juga. Jadi kayak dulu itu aku apa ya, tinggal di kampung aku di Pontianak sama nenek juga. Nah, karena aku besarnya di Bekasi, itu aku kayak nggak pernah, kayak maksudnya dari SD sampai aku gede sekarang nih jarang banget pulang kampung. Jadi ada di masa-masa kayak aku ngerasa aku kangen banget sama makanan, sama main sama teman-teman aku yang di sana, saudara-saudara aku yang di Pontianak gitu kan ya. Termasuk kangen banget sama nenek aku gitu kan. Meskipun kalau misalnya sama nenek sendiri kan biasanya bisa dibilang kayak suka marah-marah gitu ya. Bahkan apa ya, nenek aku juga keras gitu orangnya. Cuman ada di sisi kayak aku ngerasa kangen banget sama nenek aku sih. Kayak dari segi makanan yang pernah apa nenek aku kasih ke aku. Terus juga apa ya, dulu waktu masih kecil, aku inget banget kayak maksudnya nenek aku tuh suka apa ya, masakin kayak makanan yang gak pernah aku temuin lah di sini. Ataupun rasanya yang beda banget gitu. Itu yang bikin aku ngerasa kayak, oh
Eee, mungkin lebih kerasa apa ya, kayak bahagia tapi bisa dibilang sedih juga kayak nggak bisa ngerasain makanan itu lagi gitu, karena itu nggak pernah bisa aku cobain lagi kan. Kayak gitu sih kurang lebih dari aku. Aku agak bingung juga sih mau, nyampeinnya kayak gimana lagi sih. Karena kurang lebih, kalau misalnya dari sisi kayak ke nenek aku ataupun yang di kampung aku sendiri pun, itu kan juga udah cukup lama ya karena aku, jarang pulang kampung sendiri itu sih. Bener sih Kak Wedi. Kalau dari itu memang kadang kinerja kita kan nggak disadarin juga ya. Makanya tadi Kak Wedi juga bingung sebenarnya ini rasa bahagia atau sedih. Lagi-lagi mungkin itu bisa juga terluka, itu juga bisa jadi kebahagiaan dan ya udah kita cukup jalani hidup lagi seperti biasa, ikhlas, bersyukur gitu sih Kak Wedi kalau dari aku juga. Oke, sip sip. Terima kasih banyak. Thank you Kak Wedi. Semangat terus Kak. Oke, thank you atas materinya Kak. Aku sebenarnya nggak terlalu banyak berpendapat, cuma paling mau nge-share satu aja. Aku jadi keinget ada ada beberapa aroma yang aku dulu pernah cium pas waktu aku kecil, yang kalau sekarang aku mungkin cium lagi, mungkin bisa ngasih aku dua perasaan. Pertama perasaan seneng gitu sama sedih. Yang bikin aku seneng tuh karena bisa nyium bau-bau itu lagi, tapi yang bikin aku sedih kadang-kadang tuh aku nggak inget gitu itu aroma aku cium dari mana, aku nostalgic banget. Itu aja sih yang aku jadi kepikiran. Oke, sebelumnya thank you Feby, materinya ini bagus banget. Walaupun aku sendiri, buat aku nggak, untungnya nggak pernah merasa ada inner child yang buruk. Mungkin kalau yang bahagia sih menurut aku kayak misalkan main game-game yang zaman dulu gitu ya. Kayak misalkan pas itu aku baru-baru aja main sama teman-teman aku kayak main petak umpet sih. Kayak itu kan game dulu banget ya. Kayak sekarang udah jarang banget main petak umpet. Kayak ternyata seseru itu, masih seseru itu. Kayak padahal mainnya cuma ya di dalam rumah atau gimana di sekolah dulu kan, tapi kayak seseru itu. Kayak dulu bayangin lagi kayak dipikir-pikir rada lucu ya, kayak main, mungkin ada yang sama, main tembak-tembakan tapi cuma pakai suara der gitu doang. Itu kan kayak dipikir lucu ya. Itu buat aku sih bahagia sih, untungnya nggak ada yang buruk. Terus ya sejauh ini sih aman-amannya sih, masih ya untungnya gitu. Jadi aku segitu aja sih, thank you. Oke, halo Feby. Sebelumnya makasih udah bawa materi yang hari ini cukup deep juga ya pembahasannya ya tentang inner child gitu. Karena memang banyak banget nih di sosial media gitu kan sekarang orang-orang pada banyak yang sharing gitu ya tentang apa yang mereka rasain gitu. Karena mungkin ya memang udah jadi safe place juga gitu ngerasanya untuk bisa sharing apa yang mereka rasain kan. Entah itu ya perasaan sedihnya, senengnya gitu kan. Dan memang sekarang tuh banyak banget gitu yang menggunakan istilah-istilah dengan kata-kata inner child gitu. Kadang kita sering kan dengar istilah inner child, tapi sebenarnya nggak terlalu paham nih apa sih sebenarnya itu inner child gitu kan. Nah, tadi tuh udah disampaikan juga kan sama Feby gitu. Sebenarnya ya memang inner child ini tuh sisi kepribadian seseorang gitu ya yang terbentuk dari masa kecilnya. Itu benar gitu. Jadi ada menurut pakar psikologi juga namanya John Bradshaw. Nah, dia itu juga nulisin gitu di mana di usia 6 sampai 7 tahun itu sedang berkembang sangat pesat nih gelombang anak untuk merespon sesuatu dengan cepat. Nah, di kondisi itu ternyata anak ini tuh mudah ingat gitu dan bahkan menjadi long term memorinya dia. Kalau kita ingat-ingat sekarang gitu, oh iya ya mungkin umur 6 sampai 7 tahun itu memang memorable moment gitu. Banyak hal yang terjadi di usia segitu dan memang mempengaruhi ketika kita dewasa sekarang gitu. Jadi ingat gitu kan kayak oh mungkin ini ada kebutuhan dari si anak kecil yang ada di diri kita itu yang memang belum terpenuhi nih waktu kita kecil gitu sehingga membuat kita itu sekarang bereaksi ataupun berperilaku ya tertentu gitu ya. Dan memang tadi juga udah disampaikan sama Feby gitu kalau untuk inner child itu ya belum tentu negatif gitu kan, tapi juga ada inner child yang menyenangkan, positif gitu tergantung dengan memori yang terbentuk nih waktu masa kecilnya gitu. Jadi ya memang tergantung gitu ya dari apa yang terjadi sama kita di usia-usia ya waktu anak-anak itu kan gitu. Nah,
Dan memang untuk inner child ini tuh sebenarnya ketika kita dewasa tuh penting ya buat kita pahami gitu, supaya kita itu nggak jadi orang yang fragile gitu, yang gampang sensitif, baperan gitu kan. Karena sebenarnya di dunia sosial media itu kan kadang kita suka gampang baper gitu ya, apalagi kalau misalnya ada orang yang misalnya posting tertentu gitu, padahal sebenarnya postingannya itu nggak salah gitu, tapi kalau misalnya berkaitan dengan inner child kita itu kan jadi susah bisa memaafkan gitu kondisi orang lain, seolah kita tuh jadi nggak bisa berempati dengan kebahagiaan orang gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita mau genuinely happy gitu ya, yang benar-benar bahagia gitu kan, kita tadi benar kata Feby juga gitu kan, harus kayak bersyukur, harus ikhlas gitu kan, dan kita tuh harus bisa belajar gitu untuk menerima, untuk bisa mengenali dan juga mengolah inner child kita gitu, dan prosesnya pasti akan panjang ya, nggak semudah apa yang diomongin sekarang gitu, karena yang namanya proses penerimaan gitu kan, memaafkan itu kan ya panjang gitu, kadang naik turun, kadang oh iya nih kita udah bisa nih, tapi kadang juga kita kayak balik lagi, ingat lagi gitu ya. Memang kita harus bisa memaafkan bukan cuma orang lain yang mungkin pernah melakukan suatu hal yang tidak baik ke kita, tapi kita juga harus maafin diri kita sendiri gitu atas apa yang udah terjadi sama diri kita ya. Kita coba maafin gitu kan, kita coba untuk let go lah perasaan kayak kenapa sih mungkin kita saat kadang ada kepikiran kenapa sih ini terjadinya sama aku gitu, padahal yang sebenarnya memang itu udah perjalanan hidup namanya juga gitu kan. Kita juga makanya perlu untuk proses memaafkan ya diri kita sendiri juga gitu sebelum pada akhirnya kita bisa memaafkan orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita belum bisa maafin diri kita sendiri ya kita akan sulit juga nih untuk bisa memaafkan orang lain gitu. Nah, supaya ya hidup kita bisa jauh lebih tenang lah gitu kan, bisa lebih bahagia lagi gitu ke depannya. Dan tadi juga udah ditambahin juga kan sama Feby gitu, mungkin faktor-faktor yang membentuk inner child itu sebenarnya emang banyak gitu kan. Cuma memang yang berperan mungkin cukup besar juga itu karena pola asuh orang tua gitu ya. Bagaimana orang tua itu kan di rumah jadi role model kita gitu kan. Gaya pengasuhannya seperti apa. Mungkin pernah ada statement yang disampaikan, gaya bahasa gitu kan yang sehari-hari kita denger lah gitu. Itu yang membentuk gitu kan perasaan inner child kita, entah itu memang senang maupun sedih gitu. Ya paling kalau dari aku sih itu aja gitu, maksudnya makasih Feby udah bikin reminder juga gitu kan buat kita tadi untuk bisa lebih bersyukur, bisa memaafkan, bisa ikhlas gitu kan, walaupun prosesnya panjang tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya, perlu effort yang besar supaya kita bisa lebih tenang, mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih tenang lagi buat kita gitu. Paling itu aja. Thank you ya Feby ya atas materinya. Selamat pagi semua.